Shalom saudara yang kasih Tuhan. Tidak semua ketidaktaatan terlihat jahat. Ada ketidaktaatan yang dibungkus dengan alasan rohani, dibungkus dengan logika yang masuk akal, bahkan dibungkus dengan kata demi Tuhan. Kita tetap berdoa, tetap beribadah, tetap bicara tentang iman, tetapi diam-diam kita memilih taat sebagian dan menolak firman Tuhan yang tidak nyaman. Hari ini, firman Tuhan membawa kita bercermin, apakah kita taat sepenuhnya atau sedang meniru dosa kedurhakaan Saul yang tanpa kita sadari. Selamat datang di Suara Diberkati. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu. Kami rindu firman-Mu, bukan hanya kami dengar, tetapi menembus hati kami dan membongkar sikap kami dan membentuk ketaatan kami yang sejati. Roh Kudus, terangi hati kami agar kami berani bercermin dan diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini renungan firman Tuhan terambil dari kitab 1 Samuel 15 ayat yang ke-23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedengkilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Demikian firman Tuhan. Nabi Samuel berdiri di hadapan Saul. Dengan suara yang tegas, ia menyampaikan pesan Tuhan. Ini bukan perintah biasa. Ini adalah keputusan ilahi atas bangsa Amalek, bangsa yang pernah menyerang Israel dari belakang, menyasar yang lemah dan yang tertinggal. Tuhan memerintahkan, jangan sisakan apapun, bukan karena Tuhan kejam, tetapi karena kejahatan Amalek telah penuh. Saul mendengar perintah itu dengan jelas, tidak ada yang ambigu. Raja Saul berangkat berperang. Ia menang besar, musuh dikalahkan. Namun di tengah kemenangan itu, hati Saul mulai bernegosiasi. Ia melihat Raja Agag, ia melihat ternak yang terbaik, dan disitulah keputusan kecil diambil. Keputusan yang kelihatannya tidak terlalu jahat. Agag dibiarkan hidup, ternak terbaik disisakan. Saul mungkin berpikir, ini tetap kemenangan. Ini masih masuk akal. Ini bahkan bisa untuk Tuhan. Ketika Samuel datang, Saul menyambutnya dengan percaya diri. Aku telah melaksanakan perintah Tuhan. Namun sebelum Samuel berkata apapun, terdengar suara domba dan suara lembu. Suara itu bukan sekedar ternak. Itu adalah suara ketidaktaatan. Samuel menatap Saul. Dan Saul mulai membela diri. Ia menyalahkan rakyat. Ia memakai alasan rohani. Ia berkata, ternak itu akan kupersembahkan kepada Tuhan. Di hadapan Nabi, Saul tidak hancur. Ia berkilah. Dan di titik itulah Samuel menyampaikan kebenaran yang mengguncang sejarah Saul. Tuhan tidak berkenan pada korban bakaran jika ketaatan telah dilanggar. Saudara yang kasih Tuhan, sekarang jangan buru-buru kita menilai Saul. Tinggallah sejenak di dalam ceritanya. Saul tidak berkata, aku menolak Tuhan. Tetapi ia berkata, aku taat. Tetapi taatnya Saul menurut versinya sendiri. Demikian juga dalam hidup kita. Apakah kita juga berkata, aku sudah taat, tetapi masih menyimpan satu area hidup yang Tuhan sudah berkali-kali sentuh? Apakah ada Agag dalam hidup kita yang dibiarkan hidup karena terasa menguntungkan? Apakah kita menyisakan ternak terbaik berupa dosa tersembunyi, kompromi kecil, atau sikap hati yang tidak mau dilepaskan? Saul bukan gagal di medan perang, tetapi ia gagal di dalam hatinya sendiri. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, pendurhakaan bukan soal keras kepala,
tetapi soal siapa yang kita izinkan untuk memerintah hidup kita. Ketika kita tahu kehendak Tuhan, tetapi memilih menundanya, kita sering menempatkan diri kita di atas firman-Nya. Hari ini Tuhan tidak mencari alasan, tetapi Ia mencari hati yang berserah kepadanya. Mari kita dengarkan cerita berikut ini. Ada seorang pria hidup di sebuah kota kecil, namanya David. Ia setia melayani, aktif di gereja, dan dikenal sangat rohani. Namun dalam pekerjaannya, ia memanipulasi laporan kecil keuangan. Tidak besar katanya, hanya untuk menutupi kebutuhan keluarganya. David tetap berdoa, tetap memberi persembahan. Dari satu kompromi kecil, datang ke kompromi berikutnya. David mulai menutup-nutupi, mulai menghapus jejak, mulai menyusun alasan. Hingga suatu hari, ada audit keuangan di perusahaannya, bukan karena seseorang mencurigainya, tetapi karena prosedur rutin. Ketika itulah selisih itu ditemukan. Yang runtuh bukan hanya laporan, tetapi nama baik. Atasannya berkata, "Kalau hal kecil saja ini kamu manipulasi, bagaimana kami bisa mempercayakan hal yang besar?" Kepercayaannya itu hilang, bukan dalam satu hari, tetapi dibangun untuk runtuh oleh ketaatan parsial. David masih berdoa, masih melayani, tetapi dalam hatinya, ia tahu ia tidak jatuh karena kurang rohani, melainkan menolak firman Tuhan secara halus, persis seperti Raja Saul. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Saul kehilangan kerajaan, David kehilangan kepercayaan, bukan karena mereka berhenti menyembah Tuhan, tetapi karena mereka memilih taat menurut versinya sendiri. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa ketaatan itu selalu nyaman, tetapi Tuhan selalu setia menjaga mereka yang taat sepenuhnya. Saudara yang kasih Tuhan, lebih baik kehilangan sesuatu yang kita pertahankan daripada kehilangan hadirat Tuhan. Lebih baik taat hari ini daripada menyesal seperti Raja Saul. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang terbuka. Kami mengaku seringkali kami taat dengan syarat. Kami memilih mana firman yang kami ingin dengar dan mana yang kami ingin abaikan. Tuhan Yesus, ampuni kami. Ajari kami taat sepenuh hati, meskipun itu menyakitkan dan tidak menguntungkan. Roh Kudus, tunjukkan apa yang harus kami lepaskan hari ini, dan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Tuhan, tolong kami untuk meninggalkan dosa yang tersembunyi dan berjalan dalam terang firman-Mu. Kami mau hidup berkenan kepadamu, bukan hanya terlihat rohani, tetapi sungguh taat di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan berikutnya.